Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait alsintan pemanen padi, di mana alsintan ini berjenis mesin ripper. Di mana mesin ripper ini merupakan alsintan untuk melakukan pemanenan padi dengan cara memotong bagian bawah dari rumpun padi tersebut. Nah, untuk pokok bahasan dari pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait prinsip kerja terkait mesin ripper tersebut. Selanjutnya menentukan material dan titik potong dari mata pisau mesin ripper. Selanjutnya motor penggerak yang digunakan dan juga transmisi apa yang dipakai dari mesin ripper tersebut. Oke? Kita akan masuki pembahasan yang pertama, yaitu prinsip kerja. Di mana prinsip kerja mesin ripper ini sebenarnya sangat simpel dan gampang. Di mana kita ketahui proses pemanenan padi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pemotongan, ada tahap pengangkutan, dan juga ada tahap perontokan. Nah, di sini mesin ripper ini menggantikan proses pemotongan yang biasanya dilakukan secara manual menggunakan oleh sabit. Di sini menggunakan mesin. Nah, untuk mekanisme kerjanya, padi yang ada di suatu lahan itu akan dilakukan pemanenan dengan menggunakan ripper. Untuk prinsip kerjanya, padi akan masuk ke bagian row. Row itu merupakan jalur dari mesin ripper tersebut, di mana tanaman padi akan masuk ke row tersebut dan diarahkan ke bagian dalam, di mana bagian dalam tersebut ada bagian pisau pemotong pada bagian bawah, dan pada bagian atas itu ada pengarah. Nah, di mana setelah tanaman padi terpotong, itu tanaman padi akan diarahkan ke bagian sebelah kanan dan akan diletakkan pada samping, dan posisi padi itu akan terhampar rapi. Nah, untuk prinsip kerjanya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait pemilihan material mata pisau dan juga sudut potong. Nah, untuk pemilihan material, di mana material yang paling bagus untuk mata pisau ripper ini menggunakan carbon steel, di mana carbon steel ini bisa dikatakan baja karena mempunyai karakteristik yang kuat dan juga tajam. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuki pemilihan sudut potong dari mata pisau tersebut. Nah, diketahui mata pisau ini berbentuk segitiga dan juga ada tambahan plat penghubung seperti ini. Nah, untuk segitiga, kemarin saya sudah melakukan survei langsung ke garasi dari Polbangtan Bogor, di mana Polbangtan Bogor mempunyai satu mesin ripper. Di situ saya mengukur langsung sisi dari mata pisau tersebut dan didapatkan hasil sisinya itu 5 cm. 5 cm dan 5 cm. Di mana setiap sisinya itu mempunyai ukuran yang sama, dan jika kita gambarkan pada jenis segitiga, di sini mata pisau ripper ini termasuk ke segitiga sama sisi. Nah, untuk bagian plat bawah ini merupakan plat penghubung, di mana menggunakan besi plat dengan ukuran lebar panjang 5 cm dan juga lebar 3 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung terkait luasan dari mata pisau tersebut. Berapa sih luasannya? Oke, yang pertama kita akan mengukur luas segitiga. Luas segitiga itu dimana rumusnya setengah alas kali tinggi, dimana tinggi ini belum kita ketahui, maka tentunya kita akan mencari terlebih dahulu tinggi dari segitiga tersebut. Nah, untuk rumus tinggi segitiga yaitu tinggi segitiga sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, dimana untuk tinggi tersebut kita asumsikan bahwa segitiga itu dibagi 2.
dimana mempunyai alas yang tadinya 5 cm dibagi 2 menjadi 2,5 cm, dan untuk tahap miringnya tetap sama, yaitu 5 cm. Nah, kita asumsikan bahwa di sini itu adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah C. Nah, bagian mana yang harus kita cari, yaitu bagian B. Nah, dari rumus tinggi segitiga kita masukkan angka-angkanya, di mana alasnya itu 2,5 kuadrat ditambah B yang belum kita ketahui ditambah C yaitu 5 pangkat 2, di mana 2,5 ini nilainya 6,25 ditambah B ditambah 25. Nah, selanjutnya B kuadrat sama dengan 31,25, di mana akar dari 31,25 ini merupakan 5,6. Jadi tinggi dari segitiga ini adalah 5,6. Oke, setelah kita mengetahui tinggi segitiga, maka kita kembali ke rumus awal ini, rumus luas segitiga, di mana setengah alasnya itu 5 cm dan juga tingginya itu tinggi dari ini 5,6 cm. Oke, setelah dimasukkan dan didapatkan hasil 14 cm segi. Oke, selanjutnya kita akan mengukur terkait luas persegi panjang tersebut. Di mana luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar, di mana panjangnya ini 5 cm dan lebarnya itu 3, dan didapatkan hasil 15 cm. Dan jika kita hitung keseluruhannya, maka luas dari mata pisau tersebut 29 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait sudut potongnya. Nah, sudut potong di mana pada awal video saya menjelaskan mata pisau ini termasuk ke dalam segitiga sama sisi, di mana satu segitiga itu mempunyai sama dengan 180 derajat. Oleh karena itu, simpelnya 180 derajat kita bagi 3, karena segitiga ini ada 3 sisi dan didapatkan hasil 60 derajat. Oleh karena itu, sudut potong dari mata pisau ini merupakan 60 derajat. Nah, mengapa sih sangat penting kita membahas terkait sudut potong ini? Di mana sudut potong ini akan sangat berpengaruh terhadap pemotongan tanaman padi yang akan dilakukan pemanenan. Semakin bagus dan akurat sudut yang kita buat, maka semakin efektif juga pemotongan yang dihasilkan dari mesin ripper ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait motor penggerak. Nah, motor penggerak yang digunakan oleh mesin ripper ini merupakan jenis pembakaran dalam atau internal combustion engine, di mana untuk proses pembakarannya itu menggunakan sistem pembakaran bantuan, yaitu busi. Nah, untuk mekanisme proses pembakaran di mana udara akan masuk ke dalam busi, dan pada bagian busi tersebut dicampur dengan bahan bakar. Nah, pencampuran tersebut sudah diatur terkait takarannya, dan pada bagian busi karburator tersebut akan dikabutkan dan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Nah, pada saat di ruang bakar itu terjadi 4 tahap pembakaran, di mana tahap intake, tahap compression, tahap daya, dan juga tahap exhaust. Tentunya tahap intake-nya udara dan campuran udara dan bahan bakar itu dimasukkan. Setelah itu tahap kompresi, selanjutnya tahap pembakaran. Nah, pembakaran ini pada jenis ini dibantu dengan busi sebagai sumber apinya. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap exhaust atau pembuangan hasil pembakaran. Nah, dari daya yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut itu akan memutarkan poros engkol yang berada di dalam bagian bawah, yang setelah itu daya yang dari poros engkol tersebut akan ditransmisikan ke bagian
output dari mesin tersebut, yaitu as yang mempunyai gerak rotasi. Nah, mengapa sih mesin Reaper ini biasanya menggunakan mesin bisa dikatakan mesin bensin? Karena mesin bensin ini outputnya itu mempunyai putaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin pembakaran injection engine atau mesin diesel, dimana tentunya mesin diesel ini lebih fokus ke menghasilkan gaya yang lebih tinggi. Nah, pada mesin Reaper ini daya yang dibutuhkan ini apa sih? Apakah daya ataupun geraknya? Nah, di sini itu membutuhkan lebih ke geraknya. Oleh karena itu, mesin yang paling cocok yang digunakan untuk mesin Reaper yaitu mesin bensin. Selanjutnya untuk transmisi. Nah, transmisi di sini ada dua, di mana yang pertama yaitu ada bagian untuk roda dan juga ada bagian untuk mata pisau dan penghubung atau pengarah dari tanaman padi. Nah, untuk sistem transmisinya, output dari mesin tersebut kan yang tadi saya sudah jelaskan berupa as yang berputar secara rotasi, di mana as tersebut akan dihubungkan ke bagian gearbox. Nah, dalam gearbox ini ada pengaturan perubahan energi putarnya, putaran rotasinya, di mana akan dirubah dan dihubungkan ke bagian roda dan juga ke bagian depan. Nah, untuk penghubungannya, untuk bagian roda ini menggunakan sistem transmisi rantai, dan yang kedua untuk bagian depan itu menggunakan sistem transmisi puli dan V-belt. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dan kelemahan Reaper. Kelebihan dari Reaper ini tentunya yang pertama, lebih cepat dalam melakukan pemanenan, lebih efisien, juga hemat tentunya karena hanya membutuhkan beberapa tenaga kerja saja. Nah, untuk kekurangannya, mesin Reaper ini diutamakan digunakan pada lahan yang kering dan setidaknya luas. Tentunya selain dari aspek luasan lahan, aspek jenis tanaman padi pun sangat berpengaruh tentunya, karena tanaman padi yang mudah rontok itu tidak cocok dilakukan pemanenan menggunakan Reaper. Mengapa? Karena hasil getaran dari mesin Reaper itu sangat besar. Oleh karena itu, jika varietas padi yang gampang rontok itu akan mengurangi hasil dari panen tersebut. Nah, itu akan mengakibatkan kerugian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan mesin Reaper. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.